kasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan mengenai soal berdoa. Saudara, berdoa itu adalah saat di mana kita menghadap Tuhan. Ya apa tidak? Jadi ketika saya dan saudara menghadap kepada Tuhan, maka itu harus dengan segenap hati kita. Kerendahan hati kita, penyerahan diri kita. Dengan segenap total kita, totalitas kita. Untuk kita menghadap Dia. Saudara, tahukah saudara pada detik yang sama, saya dan Anda berdoa, itu di seluruh dunia, di semua time zone seluruh dunia, itu semua begitu banyak, bermiliaran orang berdoa. Saudara, itu sebab saudara mesti tahu, kalau saya berdoa dan saudara berdoa tidak dengan sikap yang baik, tidak dengan hati yang total kepada Tuhan, maka saudara bisa kelewatan. Ya, saudara tahu penduduk dunia sudah hampir 7 miliar. Dan berapa miliar anak-anak Tuhan di seluruh dunia? Hampir 3 miliar. Saudara. Jadi saudara mesti tahu saingan kita di dalam doa itu banyak sekali. Katakan itu banyak sekali. Yang banyak apa? Saingan kita berdoa. Ya, saudara, itu sebab Tuhan hanya akan memperhatikan semua doa yang bersamaan. Entah seluruh anak Tuhan barangkali di seluruh dunia. 3 miliar semua berdoa, Tuhan akan memperhatikan. Semuanya 3 miliar. Selama 3 miliar anaknya yang berseru kepada Dia segenap hati. Itu sebab saya mengajari saudara bagaimana kita harus berdoa. Yaitu dengan segenap hati. Singkirkan semua pikiran yang lain, kesibukan yang lain. Ya, ada orang berdoa dengan main handphone, ya, dengan doa omongnya. Ya, kamu sudah makan belum? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, kamu gimana? Ya, tadi dagangannya sudah laku berapa? Oh, Tuhan berkatilah hamba. Ya, saudara bicara sama siapa itu? Ya, itu sebab saudara harus total singkirkan handphone saudara dan saudara menghadap hadirat Tuhan dengan senap hati saudara. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita kunci pintu di belakangmu sehingga kamu boleh tenang menghadap hadiratku, saudara. Artinya apa? Artinya saya dan saudara kita harus total konsentrasi kita kepada Tuhan. Ya, saudara, barangkali anak rewel di luar kamar, saudara sudah harus memasrahkan pada orang lain supaya apa? Supaya saudara boleh datang kepada Tuhan. Dan yang penting juga akhiran dari doa. Apa saudara? Akhiran dari doa. Apa maksudnya? Kita mengakhiri doa kita di dalam 1, 2. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah itu harus sing mantep. Harus apa? Sing mantep. Harus segenap hati. Ya, makanya tadi saudara menyambung bersama dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Tapi saudara tidak mantap, saya minta diulangi lagi. Karena itu penting. Itu apa? Penting. Karena itu akhiran saudara memohon kepada Bapa. Tuhan berjanji, kalau apapun yang kami mohon kepada Bapa di dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Amin. Jadi sebutan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami harus sing mantep. Amin. Ya, jadi itu saudara harus pegang sampai di rumah, saudara harus mempraktekannya. Ya, tidak usah saudara teriak-teriak begitu, nanti RT RW datang semua ya. Tapi saudara harus dengan kemantapan saudara. Amin. Siapa yang mau lambaikan tangan? Katakan, Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu hamba boleh menerima jawaban. Itu sebab hamba sangat mantap dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara, saya mohon supaya saudara mempunyai satu totalitas kepada Tuhan. Semua orang yang dengan semua totalitas dia, kesungguhan hati dia, menghadap Tuhan baik dalam doa maupun ketika menyanyi bersama, ya saudara, itu harus sungguh-sungguh.
Kalau saya dan saudara terbaring di rumah sakit atau di rumah karena kita tidak berdaya, jangankan mengangkat tangan, saudara. Untuk melek pun mungkin kita berat. Maka saudara mesti tahu kalau kita masih bisa datang ke sini, saudara harus datang ke rumah Tuhan. Amin. Nah, itu yang dihargai. Itu yang apa? Dihargai oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Ingat loh, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Itu sebab saya dan saudara kita harus teguh, harus yakin, dan jangan bimbang. Jangan saudara ragu. Tuhan, hamba belajar setiap kali ibadah, kebaktian, Bible study, KKR, hamba belajar untuk lebih dekat dengan Engkau. Nah, itu dikerjakan. Maka saudara punya hidup, semua katakan, ketika masih hidup, Tuhan berkenan dalam hidup saya. Ketika tiba waktunya meninggal, Tuhan berkenan kepada saya. Amin. Ya. Kita sedang bicara tentang setahun hidup dalam realita janji Allah. Ya, saudara, dan saya sudah masuk dari sejak minggu kemarin pada satu subtema yang membawahi tema ini. Ya, saudara. Dan tema ini, subtema ini adalah Tuhan itu mau memberikan kepada kita satu jalan untuk kita bisa senang, hidup, happy dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara, berapa kali saya ulangi, takut kepada Tuhan wajib. Katakan, takut kepada Tuhan wajib. Perasaan ini harus saya pelihara sampai mati. Tetapi sekarang saya mau menambahi dengan hidup happy dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, itu sebab bagaimana caranya? Ini rahasianya. Kenapa saya bilang rahasia? Karena enggak semua orang tahu gimana bisa hidup happy dengan Tuhan Yesus. Ya, seringkali setan membisikin, enggak mungkin kamu itu orang berdosa. Ya, orang tuamu, mbahmu, ya, baik kakung maupun putri, itu semuanya mbahnya mereka lagi. Semua keturunan orang berdosa. Gimana kamu mau hidup dengan Tuhan? Tidak masuk akal. Saudara, maka saya anjurkan saudara menjawab suara hati saudara. Harus dijawab apa tidak? Dijawab apa tidak? Dijawab, jangan nyerah. Kalau nyerah, iblis masuk lagi. Itu sebab dijawab, tidak, dalam nama Yesus. Hidupku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Saudara harus menjawab sebagai satu tantangan kepada iblis supaya dia kabur. Supaya dia apa? Kabur, meninggalkan hidup saudara. Dan dia tidak menguji dan memelet saudara lagi lebih lama lagi. Karena saudara bertindak dengan iman saudara. Amin. Jadi, katakan, jadi saya wajib mantap ketika masih diberi hidup. Wajib total ketika masih diberi hidup. Supaya hidup ini luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari-hari kita melihat tentang kebanjiran, tanah longsor, peperangan, ya saudara, sakit, dan wabah, dan lain sebagainya. Saudara, penggulingan kekuasaan melalui kudeta, saudara, hari-hari itu berita televisi, radio, dan sosmed selalu kita temukan. Pembunuhan, kriminalitas itu sudah enggak terhitung lagi. Di sini di Indonesia. Saudara, itu sebab kita harus tahu itu tanda zaman bahwa Tuhan sudah hampir datang. Dan dunia sudah hampir kiamat. Tuhan ingin supaya saya dan saudara yakin bahwa kalau dunia ini sudah harus dihancurkan, semua katakan, maka sebelumnya saya akan diangkat bersama dia di angkasa.
Amin. Jadi saudara mesti yakin bahwa hidup di dunia ini cuma sementara. Ya, cuma sementara. Itu sebab yang sementara ini harus dimaksimalkan. Harus total. Supaya apa? Supaya bisa masuk pada yang kekal. Yang apa? Yang kekal. Sementara kita tinggalkan, saudara. Sementara ini artinya fana. Sementara, maya pada, fata morgana. Ya, hanya uap saja. Ini akan kita tinggalkan. Dan kita masuk pada yang sempurna dan kekal. Saya tidak tahu besok saudara dan saya seperti apa. Yang jelas besok kita akan ketemu di sorga. Kita sudah tidak mengenali barangkali ya. Bahwa saya gembala saudara, bahwa saudara pernah saya gembalakan. Kita mungkin tidak kenal lagi. Kita sama seperti Kristus. Semuanya seragam. Menyenangkan. Tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada anak, tidak ada orang tua, tidak ada bayi. Semuanya ciptaan baru. Yang senang beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab, semua katakan itu sebab, semasa saya hidup di dunia, saya harus hidup happy dengan Tuhan Yesus. Tidak boleh tidak. Dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab sekali lagi saya ingin mengajak kita membuka dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang ke-25 dan 29 sambil berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri. 1, 2. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberikan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Para kekasih, apa yang barusan kita baca luar biasa, dahsyat. Ingat, ini pada perjanjian lama. Sudah kayak begini janji Tuhan, begitu obral kepada Raja Daud. Saudara, apakah raja masih membutuhkan berkat? Daud salah satu raja yang mengakui, aku sangat membutuhkan berkat Tuhan. Karena semua ini hampa, karena semua ini adalah duniawi. Tetapi berkat dari Tuhan itu adalah abadi, kekal adanya. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya perlu menegaskan perbedaan ini. Berkat jasmani dan berkat duniawi, berkat keberhasilan negaranya yang subur, yang diberkati oleh Tuhan. Mata Tuhan menjaga dari awal tahun sampai akhir tahun. Saben tahun Israel dijaga luar biasa. Sudah gak kurang apapun. Tetapi dia masih minta berkat. Gelojohkah dia, rakuskah dia? Gak tahu terima kasihkah dia? Bukan. Dia bisa membedakan mana berkat duniawi, mana berkat yang fana dan sementara. Dan dia tahu itu semua akan musnah. Itu bisa kebakar, itu bisa direbut oleh raja lain. Dia tahu bahwa itu semua bisa habis. Tetapi dia meminta berkat Tuhan. Kalau seorang meminta berkat Tuhan, dia menerima bukan hanya berkat materi, keuangan, finansial, kesehatan. Tapi Tuhan memberi kepada dia kebahagiaan. Tuhan memberi kepada dia keberanian untuk melawan pekerjaan iblis. Dan Tuhan memberikan kepada dia kemenangan setiap pencobaan. Tuhan memberikan apa yang mustahil bagi dia, tidak mustahil bagi dia. Dan katakan, dan yang terakhir, Tuhan memberikan sorga bagi dia, yaitu bagi saya. Amin. Saudara, itu sebab saya perlu menjelentrehkan
I have to describe so clearly, and I have to put stressing about these very things. There's a quite difference if we compare all the blessing, this earthly, this worldliness blessings with the spiritual one from God. It's quite different. The first one will bring you to hell, and so many mischieful in your life. But the other one, the spiritual blessing from God, will bring you to come into His heaven forever and ever. And this such blessing that you will receive from Him will make you a new one before God and make you to become close with Him day by day. You have a very good happiness experience with God. Saudara, itu sebab apa yang saya tekankan tentang perbedaan berkat duniawi yang akan membawa kita dalam dosa dan neraka, dan berkat sorgawi, berkat rohani yang akan membuat kita melakukan mujizat, perkara-perkara besar, dan kebahagiaan membawa kita masuk dalam sorga. Haleluya. Ini hal penting sekali para kekasih. Saya tidak ingin seorang pun dari jemaat Kristus Perbus tidak ketemu saya di sorga. Nah, pucat lagi kan? Para kekasih, siapa yang mau bersama saya masuk sorga, lambaikan tangan, dua tangan ini. Katakan, terima kasih Bapa, Engkau menyediakan rumah buat hamba. Di dalam kerajaan-Mu, izinkan hamba menjalani sisa hidup ini di dalam ketakutan kepadamu dan happiness, kebahagiaan dengan Engkau. Amin. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana seseorang bisa mudah bahagia? Katakan, bagaimana bisa mudah bahagia? Yaitu bila satu, diundang Tuhan lebih tinggi bersama Dia. Dua, bila melihat visi ilahi. Kenapa saudara, ketika saudara melihat satu luas lahan, sesuatu entah tanah yang sempit, ataukah di pegunungan, ataukah satu pemandangan yang indah, dan saudara berkata, aku kok senang di sini. Berkata pada suaminya atau berkata pada istrinya, yuk kita bangun rumah di sini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya. Kalau saudara senang di satu tempat, saudara akan berkata, tanah siapa ini ya? Aku akan kerja keras, aku akan nabung, atau aku akan cari kredit, aku akan membeli tanah ini. Tempat ini kok menyenangkan. Ayo kita bangun rumah di sini. Saudara. Nah, nomor satu adalah rasa bahwa saudara itu happy dengan Tuhan. Itu nomor satu. Maka semua yang lain Tuhan akan memberikan kepada saudara. Tetapi kalau saudara cuma takut saja kepada Tuhan, hidup saudara hanya dibayang-bayangi hukuman Allah, dan itu setan paling demen, paling senang. Yaitu kalau hidup saudara dibayang-bayangi dengan ketakutan setan. Hati-hati loh, Tuhanmu itu kejam, Tuhanmu itu saklek, Tuhanmu itu sangat tegas. Jadi, buat apa kamu sungguh-sungguh? Kalau kamu salah, kamu dihukum nanti. Itu bisikan siapa? Iblis. Halo, bisikan siapa? Ya, bisa melalui teman saudara, famili saudara, dan lain sebagainya. Itu sebab para kekasih, saya ingin saudara dan saya masa hidup di dunia ini sudah merasa happy dengan Tuhan. Merasa happy dengan Tuhan. Mulai besok pagi bangun, apa kata saudara kepada Tuhan kalau saudara hari ini merasa happy dengan Tuhan? Besok pagi saudara bangun, apa kata saudara? Bukan doa, tapi kata saudara. Apa?
Tuhan, hamba happy dengan Engkau. Bisa bilang begitu enggak? Ayo latihan. Tuhan Yesus, hamba happy dengan Engkau. Tangannya dong. Tuhan Yesus, hamba happy dengan Tuhan. Ya, saudara bangun pagi sudah bilang begitu. Maka Tuhan akan menambahi happiness, kebahagiaan dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Tuhan akan menambahi, sehingga saudara akan hidup hari itu saudara, di mana saudara mengatakan, Tuhan hamba happy dengan Engkau. Wah, Tuhan senang hatinya. Oh, kamu mesti sudah dengar, ini pengajaran dari hambaku ya. Sehingga kamu bisa sekarang gak ketakutan, tetapi kamu sekarang selain takut padaku, kamu merasa happy dengan aku. Oke anakku, yuk kita jalan-jalan. Aku akan memberikan kamu, aku akan mentraktir kamu, aku akan menyenangkan kamu, aku akan memberikan kepada kamu segala enjoyment, entertain yang aku beri dalam hidupmu, seumur hidupmu, aku kasih sama kamu. Karena kamu bilang, kamu happy sama aku. Buang kata-kata yang tidak baik. Kemarin, lusa, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Di mana seringkali kita berkeluh kesah dan berkata, Tuhan, kenapa saya hidup berat sekali? Kenapa sakit hambamu ini gak sembuh-sembuh? Tuhan, kalau mau dikasih mati, matikanlah sekarang juga. Tes, supaya selesai Tuhan. Saudara, seringkali saya dan saudara penuh keluh kesah. Kalau saudara penuh keluh kesah, saudara semakin jauh dari happiness. Tetapi kalau saudara mantapkan suara saudara, hati saudara, pikiran saudara, berdasarkan janji firman, maka saudara, hidup saudara dengan semua hal yang negatif, yang defisit, yang minus, yang gak bagus, yang mengecewakan, yang menyakiti hati, semua akan dibuang oleh Tuhan. Itu sebab seorang anak Tuhan wajib ketika bangun pagi, dia berkata, Tuhan Yesus, hamba happy dengan Engkau. Sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup hamba, hamba happy dengan Engkau. Saudara, maka apa yang akan terjadi dalam hidup saudara? Yang akan terjadi, Tuhan memberi perintah kepada para malaikatnya. Kalau biasanya Tuhan cuma memberi perintah kepada 1-2 malaikat, maka sekarang Tuhan memberi perintah kepada banyak malaikat. Kepada berapa malaikat? Banyak malaikat. Tuhan bilang, Kat, geruduk saiki. Bantu anakku ini yang bilang happy sama aku. Senang apa tidak? Saudara gerak ke sini ketemu malaikat. Sudah gerak ke sana nyampluk malaikat. Ya, saudara akan dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Satu malaikat bisa membuat ajaib bagi saudara atas perintah Tuhan. Saudara tidak bisa minta pada malaikat, Kat, malaikat, tolong ya aku disembuhkan ya. Kat, malaikat tolong ya, tolong supaya itu yang sedang antri di toko sebelah itu begitu banyak orang yang mau beli sana, tolong kirim mereka masuk ke tokoku ya malaikat. Kita tidak bisa memerintah malaikat. Katakan, saya tidak bisa memerintah malaikat. Saya tidak boleh meminta kepada malaikat. Malaikat adalah pesuruh Tuhan. Hanya Tuhan yang memerintah, yang menyuruh mereka. Dalam nama Yesus, saya memohon kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memerintah malaikat. Amin. Lukas 9 ayat 33. 1, 2. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Amin. Guru, betapa
betapa bahagianya kami di tempat ini. Seperti yang saya tadi katakan ilustrasinya, ya, ibu dan bapak pergi ke satu tempat atau saudara datang ke satu tempat dan saudara merasa tempatnya indah, sejuk, ya, masih bersih, oksigen masih banyak. Ya, saudara, ada banyak tanaman, ada sungai-sungai kecil. Saudara berkata, aku senang tempat ini. Aku mau bangun rumah di sini. Ya, saudara. Nah, itu awal, katakan itu awal dari suatu permanent reality. Realita yang permanen. Yaitu ketika aku diberi rasa bahagia karena dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara mesti tahu sumber asal muasal, toknya, sumbernya dari semua keberhasilan dan berkat adalah ketika saudara merasa saudara happy dengan Tuhan. Jadi pelajaran ini perlu saya tekankan. Karena kalau seorang merasa tidak happy dengan Tuhan, berarti dia tidak cocok. Berarti dia nggak bisa senang dengan Tuhan. Dan jangan lupa Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa kita. Kedatangan kita ke gereja, tapi hati kita nggak senang sama Tuhan. Tuhan tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Tahu. Itu sebab pelajaran ini penting sekali. Di rumah, di gereja, dimanapun saudara berada, saudara harus merasa happy dengan Tuhan Yesus. Maka lihat nanti, niscaya Tuhan akan menyatakan belas kasih, mujizat, pertolongan, jawaban doa saudara. Saudara, saya yakin itu terjadi kepada saudara. Amin. Tapi satu rahasia, yaitu saudara harus merasa happy dengan Tuhan Yesus. Ini sangat vital atau fatal. Saudara, ini kebutuhan vital saudara. Itu saudara bisa selalu senang dengan Tuhan. Sehingga iblis tidak punya akses dalam pikiran, dalam hati, dalam tindakan saudara. Iblis nggak bisa mendekati saudara. Saudara. Tapi kalau seorang dia tidak happy dengan Tuhan, maka iblis selalu nempel dia. Tuh Tuhanmu kan kejam kan? Ya, tegaan kan? Doamu gak dijawab kan? Tuhanmu itu memang keras sekali. Aku aja sampai diusir dari sorga kok dulu. Terus tahu-tahu aku jadi ireng kabeh. Terus aku jadi punya sayap, punya taring, ya, punya ekor. Ya, iblis selalu punya cerita kepada saudara dan kepada saya. Itu sebab, semua katakan itu sebab, saya harus mempunyai cerita Tuhan. Dari pihak sorga. Bukan dari pihak neraka. Saya harus bersekutu, setuju dengan cerita dari sorga. Yaitu firman Allah. Amin. Haleluya.